Strategi pembelajaran inquiry adalah sebuah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk menemukan sendiri jawaban atas suatu masalah. Peran siswa dalam strategi ini adalah mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran. Sedangkan guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing bagi siswa untuk belajar. Tujuan utama dari strategi pembelajaran inquiry ini adalah pengembangan kemampuan berpikir. Dengan demikian, strategi pembelajaran ini berorientasi pada hasil belajar dan juga proses belajar. Strategi pembelajaran inquiry ini dicontohkan pada siswa kelas 10 dengan materi integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Komponen 1 yaitu penyajian fenomena. Penyajian fenomena pada penerapan SP ini menggunakan media video bergambar untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Nah, pembelajaran kita hari ini adalah tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika pada bab 5 subtema A tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Baiklah anak-anak, ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran untuk materi kita hari ini. Silahkan kalian amati video ini dan kalian simak ya. Materi pada bab 5 ini adalah integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pada video kali ini kita akan membahas secara khusus tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki 1340 suku. Indonesia juga memiliki banyak bahasa daerah. Selain itu, ada 6 agama yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, dan Konghucu. Kalian pasti sering melihat dan mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bukan? Jadi, apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada kaki lambang negara Garuda Pancasila. Kata Bhinneka artinya beraneka ragam, kata tunggal artinya satu, dan kata ika berarti itu. Bila digabungkan, kata ini memiliki arti beraneka itu satu. Meskipun berbeda-beda, kita tetap satu kesatuan bangsa Indonesia. Maka dari itu, sebagai warga negara Indonesia, kita harus menjaga upaya integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ini, agar tidak terjadi konflik seperti disintegrasi negara dan lain-lain. Karena bersatu kita akan teguh dan bercerai kita akan runtuh. Bhinneka Tunggal Ika ini mengingatkan kita walaupun masyarakat Indonesia itu beragam, pada hakikatnya semua warga negara Indonesia adalah satu kesatuan. Seperti kata pepatah dari Insinyur Soekarno adalah sebagai berikut, yaitu musuh terberat adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh negara sendiri demi menegakkan kebudayaan asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu, tetaplah bersatu pada membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Komponen 2 yaitu merumuskan masalah. Nah, di sini guru membimbing peserta didik untuk merumuskan masalah dengan memberikan teka-teki. Nah, anak-anak, apa yang dapat kalian petik dari video pembelajaran tersebut? Saya, Bu. Setelah melihat tayangan dari video tadi, yang dapat saya petik dalam video tersebut adalah kita harus bisa menghargai setiap perbedaan yang ada, Bu. Ya, bagus sekali. Terima kasih Ajijah atas jawabannya. Nah, sekarang coba kalian jawab, mengapa harus ada integrasi nasional? Dan apa saja faktor pembentukannya? Maaf, Bu, tapi kami masih kurang mengerti. Komponen yang ketiga adalah mengajukan hipotesis. Di sini guru membimbing peserta didik untuk membuat hipotesis terhadap masalah yang telah dirumuskan dengan mengajukan berbagai pertanyaan untuk mengembangkan kemampuan menebak pada peserta didik. Baiklah, kalau begitu ibu punya teka-teki nih. Misalnya kita punya sebuah kebun, tapi kebun itu masih kosong. Kira-kira apa yang harus kita lakukan ya? Saya izin menjawab, Bu. Ya, silahkan nak. Menurut saya,
Akan lebih baik jika ditanami pohon atau bunga, Bu, agar enak dipandang dan juga terlihat selaras, Bu. Lalu, apakah bentuk pohon dan bunga itu sama? Tidak sama, Bu, tapi mereka sama-sama tumbuh. Nah, sekarang Ibu tanya sekali lagi, apa itu integrasi? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Jadi, integrasi itu adalah pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang utuh, Bu. Nah, benar sekali. Jadi, topik permasalahan yang akan kita bahas, seperti yang Ibu sampaikan di awal, mengapa harus ada integrasi nasional dan apa saja faktor pembentukannya. Komponen yang keempat adalah merencanakan pemecahan masalah. Di sini guru membimbing peserta didik untuk membuat rencana pemecahan masalah dengan membuat kelompok bagi peserta didik dengan tempat sebangkunya untuk berdiskusi. Baiklah, agar kalian dapat berpikir lebih kritis lagi, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompoknya berisi 2 orang ya. Jadi kalian boleh sekelompok dengan teman sebangku kalian. Baik, Bu. Komponen yang kelima adalah melakukan eksperimen. Di sini guru membimbing peserta didik agar aktif dalam memecahkan masalah. Silahkan kalian bisa buka buku paketnya pada bab 5. Komponen yang keenam adalah pengukuran data. Pada komponen ini, guru memberikan motivasi yang kuat dalam belajar. Ayo, tadi Ibu sudah kasih permisalan, kalian juga sudah tahu pengertian dari integrasi itu sendiri apa. Jadi jangan takut untuk melakukan kesalahan atau kegagalan ya. Justru kalau kita tidak melakukan keduanya, maka kita tidak akan pernah bisa mencoba hal yang baru. Jadi Ibu yakin anak-anak Ibu dapat menemukan jawaban yang tepat. Komponen yang ketujuh adalah analisis data. Di sini guru meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka dan siswa yang lain menyimak hasil presentasi. Bagi yang sudah siap, silahkan untuk perwakilannya mempresentasikan hasil diskusinya. Bu, kelompok kami sudah siap. Ya, silahkan nak. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dengan teman sebangku saya. Topik dari masalahnya adalah mengapa harus ada integritas nasional dan faktor apa saja pembentukannya. Setelah berdiskusi dengan teman sebangku saya, maka jawaban dari kelompok kami adalah bahwa dengan adanya integrasi nasional itu sangat penting untuk terciptanya keselarasan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang luas. Integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara. Adapun faktor pembentukannya antara lain, yang pertama adanya keinginan untuk bersatu, yang kedua rasa cinta tanah air, yang ketiga budaya gotong royong, yang keempat sebagai antisipasi dari ancaman asing, yang kelima adanya rasa senasib dan seperjuangan. Nah, hebat sekali, benar jawabannya, sangat tepat. Nah, jadi integrasi nasional itu adalah sebuah proses persatuan sebuah wilayah yang di dalamnya terdapat sebuah perbedaan. Jadi integrasi itu adalah sebuah kesatuan dan Bhinneka Tunggal Ika berarti menjaga kesatuan. Nah, oleh karena itu penting bagi kita semua untuk meningkatkan kesadaran dan menjaga upaya integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Komponen yang kedelapan adalah merumuskan kesimpulan. Di sini, guru dan peserta didik merefleksikan pembelajaran yang telah dilaksanakan dan guru menyampaikan rancangan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Kalau begitu, bagi kelompok yang belum tampil, kita akan lanjutkan presentasinya pada pertemuan berikutnya. Ucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah bisa berpikir kritis. Semoga ilmu yang kita pelajari akan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Terima kasih.